Shalom anak-anak muda. Shalom. Mana yang rasakan sukacita Tuhan pada hari ini? Sama-sama tepuk tangan, come on. Pada hari ini Tuhan kami mau nyatakan namamu dimuliakan ya Bapa. Kau Raja kami Tuhan. Amin. Come on. Kau yang layak ditinggikan Tuhan. Layak disembah Tuhan. Sama-sama dengan iman menyatakan You glory for all you brought me through. And now I'm ready for whatever you want to do. I'm moving forward to follow after you. And now I'm ready for whatever you want to do. Sama-sama dengan iman menyatakan Your presence is an open door. We want you, Lord, like never before. Your presence is an open door. So come now, Lord, like never before. Mana lebih semangat lagi? Oh. In every season, Your grace has been enough. Dan kami percaya Tuhan, and I'm believing the best is yet to come. Because before me, my hope on things above, and in You Jesus, the best is yet to come. Sama-sama dengan imanmu nyatakan Your presence is an open door. We want You, Lord, like never before. Your presence, Jesus. Your presence is an open door. So come now, Lord, like never before. Mari anak muda yang mau kasih lebih lagi sama-sama tepuk tangan, come on. Haleluya. Kami percaya Tuhan, Kau Allah yang dahsyat Bapa. Sama katakan, I know, breakthrough is coming. By faith, I see a miracle. My God, make me a promise and He won't stop now. Come on, I know, breakthrough is coming. By faith, I see a miracle. My God, make me a promise and He won't stop now. Come on, sing it out. I know, breakthrough is coming. By faith, I see a miracle. My God, make me a promise and He won't stop now. Sing it one more time. I know, breakthrough is coming. By faith, I see a miracle. My God, make me a promise and He won't stop now. Yes, Lord, you're everything to me, my God. Say hallelujah. Kasih Tuhan, sama-sama dengan imanmu nyatakan. Your presence is an open door. We want You, Lord, like never before. Sama-sama angkat tanganmu dan katakan, Your presence is an open door. So come now, Lord, like never before. Kasih tepuk tangan terbaik buat Tuhan. Haleluya. Haleluya.
dahsyat, amin. Kita percaya kita Allah yang kuat, amin. Masa sangat pujian, let's go. Karena kita percaya kita Allah yang perkasa, amin. Sorakan haleluya. Mari sama-sama kita akan pujian ini dari awal, katakan. Saksikan pada dunia penebusan yang mulia, kuasa salibmu sempurna. Tunjukkan pada manusia kedahsyatanmu, oh Tuhan. Pakailah kami jadi saksimu bagi generasi ini. Kami berdiri hingga nyatakan dahsyat Engkau. Ini kami dan memuji dengan segenap hati hingga nyatakan dahsyat Engkau hebat. Sorakan haleluya. Mari sekali lagi kita akan pujian buat Tuhan, katakan saksikan. Saksikan pada dunia kedahsyatanmu, oh Tuhan. Kuasa salibmu sempurna. Tunjukkan pada manusia kedahsyatanmu, oh Tuhan. Pakailah kami jadi saksimu Let's go. bagi generasi ini. Kami berdiri hingga nyatakan dahsyat Engkau. Ini kami dan memuji dengan segenap hati hingga nyatakan dahsyat Engkau. Ini generasi ini. Kami berdiri hingga nyatakan dahsyat Engkau. Ini kami dan memuji dengan segenap hati Let's go. hingga nyatakan. Mari sama-sama anak muda katakan. Ini generasi ini. Come on. Kami berdiri hingga nyatalah dahsyat Engkau. Kini kami Tuhan, dengan segenap hati kami. Hingga nyatalah dahsyat Engkau. Bagi generasi kami Tuhan, kami mau terus memuji. Hingga nyatalah dahsyat Kini kami Tuhan. dan memuji Come on. dengan segenap hati hingga nyatalah dahsyat Engkau. Bagi generasi ini. Come on. Beri sorak-sorai buat Tuhan. Haleluya. Mari teman-teman, kita persiapkan hati kita untuk Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Ini anak-anakmu Tuhan. Siap lebih lagi untukmu Tuhan Yesus. Tuhan.
penuhi hatiku dalam hadir-Mu. Ku rindu memandang wajah-Mu, oh Tuhan, di dalam kekudusan-Mu. Bawaku dekat dalam hati-Mu. Ku rindu mendengar suara-Mu, oh Tuhan, di tempat kudus-Mu sekarang. Ku rasakan kasih-Mu dan indahnya kekudusan-Mu, penuhi dengan kasih-Mu, diam di hadirat-Mu. Ku mengangkat tanganku dan ku bersyukur menyembah-Mu
Tuhan ku bersyukur menyembahmu, penuhi dengan kasih-Mu, diam di hadirat-Mu. Oh, kami menyembah-Mu Tuhan Yesus. Jesus, kami rindu Tuhan untuk menyembah-Mu. Kau layak ditinggikan, Yesus. Haleluya. Kami rindu Tuhan, mengangkat suara kami untuk-Mu Tuhan. Mari sembah Dia. Hanya Kau yang layak Tuhan, hanya Kau yang layak Tuhan. Terima segala pujian. Engkau mulia Tuhan Yesus, Engkau ajaib Tuhan. Ini anak-anakku Tuhan yang rindu untuk menyembah-Mu Tuhan Yesus. To worship You I live, to worship You I live, to worship You. To worship You I live, to worship You I live, to worship You. To worship You I live, to worship You I live, to worship You. Kami rindu untuk menyembah-Mu Tuhan. To worship You I live, to worship You I live, to worship You. Oh, oh, oh. Sama-sama nyatakan, to worship You I live, to worship You I live, to worship You I live, we worship You. To worship You I live, to worship You I live, to worship You, to worship You.
Tuhan, terima kasih Tuhan atas pernyataan-Mu Tuhan di tempat ini Tuhan Yesus. Ini anak-anak-Mu Tuhan Yesus. Ini penyembelihan-Mu Tuhan Yesus, hanya untuk memuliakan nama-Mu Tuhan Yesus Kristus. Tuhan, kalau sebentar lagi Tuhan, kalau kami ingin mendengarkan firman-Mu Tuhan Yesus, biarlah Engkau beracara di setiap kehidupan kami Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom teman-teman JCN Youth, welcome back to the online service. Gue senang banget bisa ketemu sama teman-teman kembali di online service platform ini untuk Teens and Youth CK7. Apa kabar semuanya? Aku harap teman-teman semua dalam keadaan yang sehat dan baik. Dan juga aku mau kasih selamat buat teman-teman yang baru aja naik dari SD, kelas 6 SD, sekarang naik ke SMP. Congratulations buat kalian semua. Aku harap teman-teman ada di sekolah yang kalian pilih dan juga yang kalian suka. Dan juga buat teman-teman yang mungkin kuliah, enjoy your holiday mungkin. Dan kalau kalian sedang menghadapi UAS, persiapkan diri kalian sebaik-baiknya agar kalian juga dapat nilai yang terbaik. Dan buat semua teman-teman yang mungkin sedang menunggu hasil kualifikasi gitu kan, atau UTBK kalian mau masuk perguruan tinggi negeri ataupun swasta, aku harap teman-teman dapat kampus yang kalian tuju, teman-teman. Oke. Thank you for coming back and glad to see you guys again. Dan hari ini kita akan belajar satu hal yang baru. So, siapkan catatan kalian. Aku yakin ini akan memberkati setiap kita. Yuk kita buka dulu yuk ayatnya di 1 Korintus 9 ayat ke-25 sampai 27. Nah, kalian bisa simak di layar sini ya, di layar sini ayatnya, dan aku akan bacain buat teman-teman. Tiap-tiap orang yang turut mengambil bagian dalam pertandingan menguasai dirinya dalam segala hal. Mereka berbuat demikian untuk memperoleh suatu mahkota yang fana, tetapi kita untuk memperoleh suatu mahkota yang abadi. Sebab itu aku tidak berlari tanpa tujuan dan aku bukan petinju yang sembarangan saja memukul. Ayat 27, tetapi aku melatih tubuhku dan menguasai seluruhnya supaya sesudah memberitakan Injil kepada orang lain, jangan aku sendiri ditolak. Aku sambung ke ayat 1 Korintus 10 ayat ke-13. Dikatakan seperti ini, pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan biasa. Wow. Yang tidak melebihi kekuatan manusia. Sebab Allah setia, dan karena itu Ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Pada waktu kamu dicobai, Ia akan memberikan kepadamu jalan keluar sehingga kamu dapat menanggungnya. Amin. Such a good verse. Dan hari ini kita akan bahas tentang bagaimana sih sikap anak-anak muda, teman-teman, dan juga kita semua gitu ya. Hari-hari ini ada suatu fenomena menurut aku, suatu tekanan yang kita mungkin belum pernah ketemu sebelumnya, yang mungkin kalian kenal dan kita semua kenal dengan nama peer pressure atau social pressure atau tekanan sosial gitu ya. Nah, seberapa sering sih teman-teman mungkin pernah ngalamin hal-hal seperti ini? Contoh, kalian mungkin diperhadapkan gitu ya, atau digoda oleh teman kalian untuk kalian misalnya ngerokok, untuk harus pacaran, untuk berbohong, untuk fitnah, untuk nyontek, untuk memiliki gadget yang terbaru, memiliki fashion yang terbagus, memiliki tampang yang paling keren, harus nonton film A, B, C, terus nggak boleh kelihatan kayak nerd, nggak boleh kelihatan kayak orang freak, nggak boleh kelihatan kayak orang geek gitu kan. Dan kamu takut sekali dikomentarin atau diomongin sama orang lain di belakang, atau lewat chat, atau lewat sosial media, atau lewat second account orang tersebut. Seberapa sering kalian pernah mengalami hal seperti ini sampai-sampai kamu merasakan insecure pada diri kalian? Dan kalian selalu menerima tantangan dari teman-teman kalian. Dan kalian tidak berani untuk berkata tidak pada hal-hal tersebut atau godaan-godaan tersebut. Setiap orang pasti pernah digoda. Setiap orang pasti pernah dicobain. Sama aku juga pernah mengalami hal-hal pencobaan-pencobaan seperti itu
gitu kan. Aku juga pernah ditanya teman-teman, aku pernah dibully, dan aku juga pernah dikata-katain gitu kan. Misalnya sok kudus lah, oh lu pelayanan terus lah, nggak ada waktu untuk social life and everything. Yes, gue pernah mengalami dan gue merasa seperti itu. Namun, aku tidak memilih untuk mengiyakan semua yang teman aku perlukan. Aku berani untuk berkata tidak pada hal-hal yang mungkin tidak sesuai. Karena pada saat kita menghadapi pencobaan, teman-teman, mungkin kita tidak tahu kapan pencobaan itu datang. Tapi kita bisa memilih sikap kita dalam menyikapi pencobaan tersebut. Kita bisa berkata ya, atau kita bisa berkata tidak. Tergantung apa situasinya. Nah, hari ini kita sama-sama belajar, teman-teman, bagaimana sih kita ngomong tidak sama teman kita. Nah, seberapa sering kita karena merasa mungkin karena dia teman, karena kita nggak enakan gitu kan, karena kita malu, dan kita berkata, ya udah deh, ikutin aja deh, terserah lu dah, up to you man, gitu kan, up to you bro. Dan kamu tidak ngomong tidak pada hal-hal yang tidak benar, dan kamu ikut-ikutan aja. Nah, ada 3 hal yang teman-teman yang bisa kita lari gitu ya, dan kita katakan tidak pada saat kita dicobain. Nah, aku ambil dari 3 orang muda di dalam Alkitab, di mana mereka dicobain dengan ujian-ujian yang berbeda. Anak muda pertama adalah Daniel. Mungkin kalian pernah dengar cerita tentang Daniel. Daniel di Goa Singa, ya kan? Daniel di istana Nebukadnezar. Nah, Daniel ini adalah seorang pilihan, teman-teman. Dia adalah pilihan Raja Nebukadnezar. Dia adalah orang yang pintar, karena orang-orang yang dipilih pada saat itu adalah orang-orang yang akan digunakan untuk melakukan sebuah studi pada kerajaannya Nebukadnezar. So, ini adalah orang-orang yang pintar, orang-orang pilihan yang berada di sana. Salah satunya adalah Daniel, Sadrak, Mesak, dan Abednego. Nah, apa yang kita lihat suatu cobaan baru buat Daniel di istana raja adalah suatu gaya hidup yang baru, yang sebelumnya belum pernah dialami sebelumnya. Kita lihat bahwa Daniel mungkin sebelumnya hidup sederhana, biasa-biasa aja, namun mendadak dia pindah hidup dia kepada suatu istana, di mana istana punya segalanya. Daniel 1 ayat 8 dikatakan bahwa Daniel ditawarin segala macam santapan raja. Yang namanya santapan raja itu semuanya ada, teman-teman. Bukan cuma mungkin Chinese food misalnya, atau Asian food. Ini semua makanan ada di sana. You name it. Mungkin American food, European food, African food, ASEAN, Jepang, Korea, Cina, Indonesia, India, Antartika, Arktik, apalagi nih, Perancis, Rusia, Mongolia, Amerika Selatan, antariksa, luar angkasa, semuanya itu ada, teman-teman. And it's all you can eat. Kamu bisa makan apapun di sana. Dan bahkan Daniel pun ditawarkan anggur yang biasa diminum oleh raja. Wow, suatu privilege banget. Namun Daniel 1 ayat 8 berkata bahwa Daniel berketetapan di sana. Suatu kata yang sangat powerful, teman-teman, untuk menghadapi hal-hal yang bertentangan dengan kehidupan kita. Daniel dikatakan bahwa dia berketetapan untuk tidak menajiskan dirinya. Seberapa sering kita diperhadapkan dengan hal seperti ini dan kita memilih untuk ikut dengan gaya hidup dunia, ikut dengan cara dunia, ikut dengan cara teman kita. Kalau mau kelihatan keren, lo harus ngerokok. Kalau lo mau kelihatan keren, harus punya pacar. Kalau lo mau kelihatan gak kuper, lo harus punya baju seperti ini. Kalau lo mau kelihatan cantik, lo harus pakai make up brand ini. Kalau lo mau kekinian, lo harus punya yang namanya music streaming service gitu kan, atau mungkin channel yang kalian biasa nonton, harus nonton series A, B, C biar kelihatan kekinian. Kalau lu mau keren, misalnya lu jangan ikut-ikutan yang nerd gitu, jangan kebanyakan main game dan segala macam, lu nggak akan keren. Well, Daniel berketetapan untuk tidak menajiskan dirinya, tidak ikut-ikutan dengan apa yang ditawarkan di sana. Dia memilih untuk makan dan hidup secara sederhana seperti sebelum dia masuk ke dalam istana.
Kenapa? Karena dia mau memelihara tubuhnya tetap kudus dan suci buat Tuhan. Ingat teman-teman, tubuh kita adalah bait Allah. Apapun yang ditawarkan dunia ini, jangan sampai kita membuat tubuh merusak tubuh kita dan kita memperlakukan seenaknya tubuh kita. Tubuh kita adalah bait Allah. Artinya apa? Artinya Allah bersemayam di dalam diri kita. Kalau kita rusak tubuh kita atau bait Allah itu, kita sedang mendukakan hati Tuhan. Karena Tuhan berada di dalam diri kita, tapi kita tidak menghargai kehadiran Tuhan di dalam diri kita dengan tidak menyayangi tubuh kita. Kita ikut-ikutan dengan merusak tubuh kita. Let's say mungkin merokok. Mungkin kalau kamu wanita, membiarkan seorang pria untuk memperlakukan tubuh kamu seenaknya. Kamu harus berani berkata tidak. Buat cowok-cowok, kalau ditawarkan rokok dan segala macam, hal-hal yang tidak benar, drugs dan segala macam, kamu harus berani berkata tidak. Jangan karena teman dulu nggak enak. Nanti kita akan bahas di akhir, gitu ya. Itu yang pertama. Daniel berketetapan secara hati dia untuk tidak menajiskan dirinya. Dia menolak mengikuti gaya hidup teman-teman sebayanya pada zaman itu, walaupun dia bisa. Ada orang muda lain, seorang anak yang sangat dicintai, sangat disayang, anak kesayangan, anak bawang deh ya. Kita sering dengar seperti itu, anak bawang. Bahkan dia sampai dikasih jubah yang sangat indah, padahal kakak-kakaknya nggak pernah dapat jubah tersebut. Yusuf dijual sama kakak-kakaknya. Betapa tragisnya ya gak sih? Pernah gak sih teman-teman, kalau kalian yang punya mungkin adik kakak, mungkin kakak kalian kesel sama kalian karena mungkin gak dapat waktu main, gak dapat jatah main, dan kakak kamu saking keselnya mungkin pukul kamu, lalu dia buang kamu ke pinggir jalan dan menjual kamu kepada orang lain. Ada yang pernah ngalamin hal seperti itu? Kayaknya gak mungkin ya. Yusuf ngalamin hal tersebut. Namun apa yang terjadi? Pada saat Yusuf dijual gitu ya, dia sampailah secara singkat cerita kepada rumah Potifar. Mungkin bukan rumah ya, istana kayaknya. Karena bagus banget rumahnya ini. Nah, Yusuf sampai ke tempatnya Potifar. Nah, kita tahu ceritanya di rumah Potifar ini sangat menarik karena Yusuf dikejar-kejar sama Tante Poti. Wow, gitu kan. Karena Yusuf ini tampangnya bagus, perawakannya keren, ganteng. Mungkin kayak artis-artis Korea gitu ya, aktor-aktor Korea gitu, boyband Korea yang sangat kinclong mukanya dan segala macam. Mungkin Yusuf seperti itu. Nah, Yusuf sebagai seorang pria, tampangnya keren, dan dia diperhadapkan dengan wanita yang menurut aku pasti tidak jelek secara tampang gitu ya. Karena dia adalah istri daripada Potifar, seorang yang besar di Mesir. Yusuf berkuasa atas rumah itu, dan pada saat itu rumahnya Potifar kosong. Rumah kosong, berdua sama Tante Poti. Mantap sekali, wow. Dan Tante Poti ini sangat rindu dengan pelukan Yusuf. Waduh. Di sini aku rasa nih ya, ini hati Yusuf bergejolak di sini. Hormon Yusuf tuh bergejolak di sini. Namun apa sih yang Yusuf lakukan di sini? Kejadian 39 ayat 7 sampai 8 dikatakan Yusuf menolak. Keren banget. Goks. Yusuf menolak, dan pada ayat 8 di akhirnya dia berkata kepada Tante Potifar bahwa apa yang dilakukan, kalau aku melakukan ini gitu ya, ini adalah suatu kejahatan besar dan sebuah dosa. Dia ngomong langsung sama si tante itu bahwa, "Hey tante, sorry. Gue bukannya mau bermaksud apa nih, tapi kalau gue melakukan ini sama kamu, ini adalah kejahatan, suatu pelanggaran yang parah banget, dan ini adalah dosa buat aku, dan aku gak mau melakukan ini kan aku tidak mau merusak diri aku." Seberapa banyak teman-teman yang mungkin pernah digodain oleh mungkin, let's say kalau kamu pacaran, terus kamu mulai pacarannya gak bener, dan kamu bilang ke pasangan kamu, sorry man, atau sorry girl, sorry woman gitu kan, atau sorry yang gitu kan. Kita jangan seperti itu ya. Kita harus jaga kekudusan. Jangan pegang-pegang, jangan cium-ciuman yang aneh-aneh. Karena ini adalah kejahatan.
ini dosa, tidak kudus. Ada gak teman-teman pernah ngomong seperti itu? Atau kamu tegur teman kamu yang mungkin memperlakukan kamu semena-mena, kalau kamu mungkin wanita atau kamu mungkin pria gitu ya, dan kamu dilecehkan dan kamu bilang, "Hey, sorry man, itu tidak baik, itu kejahatan, itu keji, itu dosa." Pernah gak kita ngomong seperti itu? Atau kamu malah menikmati? Nah, Yusuf memilih, dia menolak nafsu duniawi yang ditawarkan di hadapan dia. Di hadapan. Ini bukan imajinasi, ini real, ada di hadapan muka dia. Kenapa Yusuf bisa melakukan ini? Karena dia punya yang namanya self-control, penguasaan diri, dan juga self-disiplin, disiplin diri. Dia tahu mana yang benar, mana yang salah. Bahkan Paulus pun pernah mengingatkan pada Timotius bahwa, "Hey Timotius, larilah dari nafsu-nafsu anak-anak muda, nafsu jiwa muda." Memang perlu yang namanya self-disiplin, perlu namanya pendewasaan diri, perlu namanya penguasaan diri. Nah, Yusuf pada saat ini dia menguasai dirinya sepenuhnya sehingga dia bisa menolak nafsu-nafsu duniawi. Dia tidak terjebak dan jatuh kepada nafsu duniawi, dan dia bisa berkata, "Hey, sorry, gue gak bisa melakukan itu. Itu tidak benar." Yusuf berkata tidak pada nafsu duniawi. Dan orang muda yang ketiga ada dari Ibrani 11 ayat 24 sampai 25. Karena iman, Musa menolak disebut anak Firaun. Ayat 25, dia memilih untuk menderita dengan umat Allah daripada menikmati kesenangan dosa. Musa ternyata pada saat dia hidup, dia pernah menolak disebut anak Firaun, anak putri Firaun. Apa yang signifikan dari title anak putri Firaun? Itu sama aja seperti kamu dibilang, lu kan anaknya bos itu. Lu anaknya bos. Misalnya nih, apa yang gede ya? Oh, bos company A gitu kan. Oh, kamu anaknya bos company B ya? Oh, kamu anak bos company C ya? Oh, kamu anak bosnya si ini ya? Oh, kamu anaknya dia ya? Pada saat kamu dikenal seperti itu, kamu punya yang namanya privilege. Kamu punya sebuah acknowledgement, pengakuan, hak khusus yang mungkin gak dipunyain orang lain, unik hanya buat kamu. Sama seperti Musa. Musa memiliki hak tersebut karena dia diangkat anak oleh putri Firaun, sehingga dia bisa punya title anak putri Firaun. Namun Musa tidak pernah mau mengakui title tersebut. Karena kenapa? Karena dia tahu siapa diri dia. Dia nggak perlu privilege itu, dia nggak perlu acknowledgement itu, dia nggak perlu pengakuan itu. Yang dia perlukan bukan pengakuan daripada Firaun, tapi pengakuan daripada Tuhan pada saat itu. Seberapa banyak yang kita sulit menolak seseorang karena kita mau dianggap, karena kita ada label, karena kita adalah seorang pribadi yang memiliki suatu privilege khusus, suatu orang khusus yang mungkin, gue ketua OSIS, nggak mungkin lah gue menolak ini. Gue ini wakil ketua OSIS, gue ketua kelas, gue pelayanan. Sehingga dengan adanya title ini, kita sulit menolak ajakan orang. Lu kan anak gaul, masa anak gaul minum aja gak mau? Lu kan anak gaul itu ngerokok. Lu kan anak gaul, ayo kita main game dulu. Lu kan anak gaul, gak usah belajar lah, bolos lah. Lu gak usah sok pinter deh. Karena kita takut dengan title-title yang jelek itu, kita lebih prefer untuk mengikuti teman kita untuk mendapatkan pengakuan dan juga title yang lebih baik di mata manusia. Nah, Musa dia menolak disebut anak Firaun karena dia prefer untuk menjaga diri dia sebagai umat Allah, bukan bangsa Firaun. Apa yang bisa kita pelajarin dari tiga orang ini adalah, pertama, Daniel menolak untuk mengikuti gaya hidup duniawi. Yusuf dia menolak untuk mengikuti nafsu duniawi.
Musa menolak untuk mendapatkan title duniawi. Teman-teman dengan gaya hidup duniawi, nafsu-nafsu duniawi, dan juga title, privilege duniawi. Tentu title bukan berarti salah gitu ya. Namun ada beberapa hal yang kita mau nggak mau lakukan supaya menjaga title tersebut, seperti tadi gue jelasin. Misalnya biar dibilang keren, gue harus ngerokok. Biar dibilang keren, gue harus clubbing. Biar dibilang keren, misalnya gue harus punya pacar dan segala macamnya. Sehingga hidup kita terpaku oleh apa kata orang, bukan apa kata Tuhan. Nah, apa sih yang membuat kita anak-anak muda itu sulit ya berkata tidak pada hal-hal tersebut? Ada dua hal teman-teman yang aku mau share. Yang pertama adalah kesenangan jasmani atau pleasure bahasa Inggrisnya gitu ya. Karena kita senang pada saat pada saat kita main game sama teman kita seru-seruan gitu ya. Kita berkata sia-sia, berkata kasar. Kita merasa kita dianggap. Jadi kita senang di sana. Kita merasa, wah, aku belong di sini. Aku berada di tempat yang tepat, di teman-teman yang tepat, di komunitas yang tepat. Dan pada saat kamu mungkin, let's say kamu ngerokok, dan pada saat kamu pacaran, berduaan aja melakukan hal yang gak benar, kamu mendapat suatu kepuasan jasmani. Betul, kamu puas, kamu bahagia. Tapi pertanyaannya, berapa lama kamu bahagia karena melakukan hal yang tidak benar? Berapa lama kamu bahagia karena kamu melakukan hal yang tidak sesuai dengan firman Tuhan? Mungkin kamu senang, tapi itu hanya sementara. Dan besok kamu akan kosong lagi. Aduh, kalau nggak main, kalau nggak ke mall, kalau nggak jalan-jalan, kalau nggak ngegosipin orang, kalau nggak minum, kalau nggak ngerokok, kalau nggak clubbing, kalau nggak pacaran, gue rasa hidup gue tuh hampa. Gue rasa hidup gue tuh nggak akan seneng, nggak akan sebahagia orang lain. Really? Apakah itu yang mendikte kebahagiaan hidup kita? So, yang pertama membuat kita sulit berkata tidak adalah pleasure itu sendiri yang kita dapat dengan melakukan aktivitas tertentu. Dan yang kedua adalah fear of rejection, takut ditolak. Guys, seberapa banyak teman-teman yang takut ditolak sama teman-temannya segengnya, takut nggak punya teman, takut dimusuhin satu kelas, takut dibully satu kelas, takut diejek, dibilang sok suci, sok kudus, anak pendeta, atau mungkin melakukan hal yang benar. Ada yang pernah melakukan hal seperti itu? You fear of rejection, kamu takut ditolak sehingga kamu tidak bisa berkata tidak untuk hal yang tidak benar. So, ya udahlah. Kalau gue harus kasih contekan, ya gue kasih contekan biar gue diterima, biar gue dipuji, biar gue bisa ada teman. Ya udahlah, kalau misalnya gue mengorbankan waktu saat teduh aku buat main game, buat main PUBG, buat main ML, buat main AOV, it's okay karena aku lebih baik diterima sama teman-teman aku dan aku seneng bermain dengan mereka dibandingkan harus saat teduh. Besok aja saat teduhnya rekap sekalian 5 pasal, 10 pasal, selesai. Aduh, ngapain sih weekend gue harus ke gereja pelayanan, buang-buang waktu. Lebih baik aku jalan-jalan ke mall sama teman-teman, sama pacar gitu kan. Baik seneng-seneng nonton bareng dibandingkan gue harus ke gereja ikut menara doa, harus doa fajar, dan juga harus pelayanan dari pagi sampai malam. For what man, gak ada gunanya. Lebih baik aku senang-senang nikmati dunia ini daripada aku di gereja doang, aku gak punya teman. Di sekolah aku balik dikatain so suci, dikatain so kudus, dikatain pelayanan aja terus lo, anak pendeta. Wah, ditolak men. Ada yang pernah ditolak di sini karena kamu melakukan hal yang benar. Aku mau berkata buat teman-teman, kalau kamu pernah melakukan hal tersebut dan kamu mungkin dibully, dibenci, dimusuhin karena kamu melakukan hal yang benar, berbahagialah. Kenapa? Karena Yakobus 1 ayat 2 berkata, kita buka ayat terakhir, inilah kebahagiaan yang sebenarnya. Kalau kamu tadi berkata ya atas pertanyaan aku tadi, aku bukakan Yakobus 1 ayat 2 buat kamu dan kita semua. Yakobus 1 ayat 2 berkata, saudara-saudaraku, anggaplah sebagai suatu kebahagiaan. Look, suatu kebahagiaan apabila kamu jatuh ke dalam berbagai-bagai pencobaan. Bahagialah kalau kamu dicobain. Come on, let's go. Kalau kamu dicobain, you need to be grateful. You need to rejoice.
Kalau kamu dicobain, kamu harus bahagia. What? Yes. Kalau kamu ditantang sama teman kamu, let's say kamu harus ngerokok, dan kamu bilang tidak, kuper lu, nggak gaul lu. Rejoice. Bahagia. Kenapa? Karena kamu dicobain dan kamu berhasil melewati ujian tersebut. Artinya apa? Artinya kamu baru aja ditolak di dunia, tapi kamu diterima di surga. Come on. See? Pada dasarnya pencobaan itu adalah pilihan, teman-teman. Kamu memilih di pihak yang mana? Kamu mau diterima oleh dunia atau diterima oleh surga? Dari awal yang namanya pencobaan adalah pilihan kita. Kita mau nurut daging kita mau nurut pergaulan yang gak benar, kita mau ngikutin hal yang gak benar, kita mau ngikut-ngikut apa kata orang, kita mau ngikut tren yang apa yang terjadi saat ini walaupun itu gak benar dan tidak baik, atau kita mau ikutin firman Tuhan, kita mau ikutin ajaran Kristus, kita mau ikutin apa sih yang Yesus mau lakukan dalam hidup kita. It's all about your choice when you are faced with trials. Dan ini balik lagi kepada pribadi kita. Sama seperti Yusuf, apakah kamu memiliki yang namanya self-control dan self-discipline untuk kamu berhasil menolak godaan ini? Misal contoh gaya hidup orang. Kayak tadi, mungkin teman-teman yang hedon, misalnya yang materialistik. Pokoknya gue harus ganti HP. Kalau gue nggak punya HP yang seri A, seri B, seri C, berarti gue ketinggalan zaman. Dan kamu akan merasa, aduh, HP gue cuma ini. Gue ketinggalan zaman nih. Lah, gue harus ngikutin nih gaya hidup teman-teman gue. Gue sekolah di sini, semua HP-nya canggih-canggih semua. Gue cuma bisa telepon dan SMS. Oh, gue harus ganti HP. Hey, not really, man. Nggak harus kan? Daniel memilih untuk mengikuti gaya hidup yang selama ini dia hidupin. Tidak perlu mengikuti gaya hidup yang ada di istana, walaupun dia bisa mengikuti gaya hidup itu. Tapi dia memilih untuk tidak dan terus konsisten dalam gaya hidup yang benar. Warren Buffett bilang orang yang paling amat sukses adalah orang yang sering berkata tidak. Kenapa? Karena orang yang berkata tidak artinya dia adalah orang yang fokus pada goalnya dia. Dia tidak mudah digoyahkan, dia tidak mudah dimanuver sama orang lain untuk dia pindah jalur atau pindah goal. Kenapa? Karena itu dia bisa menjadi orang yang sukses karena dia fokus pada tujuan dia. Pertanyaannya, apa tujuan kita? Apakah tujuan kita menyenangkan orang lain atau menyenangkan Tuhan? Melakukan kehendak orang lain atau melakukan kehendak Tuhan? Pada saat kita banyak berkata iya mengikuti orang lain, kita sedang memberikan waktu dan hidup kita itu buat orang lain. Tapi pada saat kita bilang tidak dan kita mempertahankan apa yang benar, value yang benar, prinsip yang benar daripada Tuhan, kita sedang memberikan hidup kita dan waktu kita buat Tuhan. Ingat, apapun yang kita berikan sama Tuhan tidak akan pernah kembali sia-sia kepada kita. Apa yang kita pelajarin hari ini? Bahwa setiap hari kita pasti dicobain. Yes. Bahkan online pun, sekarang di rumah pun bisa dicobain dengan banyak hal. Tapi tadi 1 Korintus 10 ayat 13 berkata bahwa setiap pencobaan yang kita alami tidak akan pernah melebihi kekuatan kita dan pasti ada jalan keluarnya. Setiap pencobaan tidak akan pernah melebihi kapasitas kita dan pasti ada jalan keluarnya. 3 hal yang paling umum kita dicobain sebagai anak-anak muda adalah gaya hidup, nafsu duniawi, dan juga title. Title bisa lewat game, bisa digital, bisa sosial media. Gaya hidup bisa dengan apa yang kita punya, apa yang kita miliki, dan kita meng-compare itu dengan orang lain. Dan juga nafsu duniawi bisa berhubungan dengan hal-hal yang seksual, bisa berhubungan dengan hal-hal yang tidak kudus, tidak baik, dan tidak suci. Dan itulah 3 hal yang mungkin umum kita temui. Apa sih yang membuat kita sulit untuk berkata tidak adalah kebahagiaan yang kita dapatin, dan juga kita takut untuk ditolak sama orang lain. Namun Tuhan bilang kebahagiaan yang sesungguhnya adalah pada saat kita dicobain. Dan pada saat kita berhasil melewati itu adalah kebahagiaan yang sejati. Dan jangan pernah takut ditolak. Kenapa? Karena lebih baik ditolak dunia tapi diterima di surga. Amin. Aku menutup dengan satu kisah, teman-teman. Ini adalah kisah aku pribadi ya, teman-teman, tentang saying no. Buat aku ini adalah suatu hal yang sangat sulit, teman-teman. Jujur, I'm a yes man. Apa-apa aku akan bilang ya.
Disuruh apapun, iya. Disuruh apapun, yes, gue akan belajar. Nggak ngerti pun gue akan cari tahu. Gue selalu berkata iya. Namun apa yang terjadi dengan hidup aku, teman-teman, jujur, pada saat aku berkata iya, aku kehilangan waktu aku. Aku kehilangan mungkin momen. Aku kehilangan waktu yang bisa aku pakai untuk aku mengasah talenta yang Tuhan kasih buat hidup aku. Dan aku lebih banyak menjawab kebutuhan orang lain dibandingkan kebutuhan diri aku. Aku lebih baik menyumbangkan waktu aku dibandingkan aku menyumbangkan waktu untuk diri aku sendiri. Bahkan aku tidak punya waktu untuk Tuhan. So pada saat aku belajar untuk membatasi diri aku dan aku fokus dengan apa yang menjadi goal dan juga menjadi fungsi panggilan Tuhan dalam hidup aku mulai belajar untuk berkata tidak untuk hal-hal yang tidak baik. Aku mulai berkata tidak untuk hal yang tidak perlu. Bahkan dulu aku sangat mudah untuk mengikuti pergaulan orang. Tentu aku sih nggak sampai kayak ngerokok gitu kan, terus mungkin dugem dan segala macam, nggak sampai begitu sih gitu ya. Cuma adalah hal-hal dimana kayak let's say main game sampai pagi gitu kan, nyontek, berbohong gitu kan, bohongin orang gitu kan, ikut kong kali kong kerjasama dengan orang lain untuk menutupi pelanggaran orang lain gitu kan. Dan aku sering melakukan hal itu, kenapa? Karena aku segan, aku takut sama orang lain dan aku nggak enakan. Nah itu kan sering kali kita merasa nggak enak sama orang lain, sama teman kita, sama best friend kita. Jadi ya udahlah, gue bantu lu aja deh. Walaupun yang kita lakukan adalah tidak benar dan tidak sesuai dengan firman Tuhan. Memang tidak gampang, memang susah, memang itu pilihan kita. Cuma kita harus belajar teman-teman untuk punya pendirian, punya prinsip. Dan ketahuilah pada saat aku punya prinsip, aku punya pendirian, awalnya nggak enak. Awalnya kayak merasa, aduh gue gak enak nih sama dia, gue segan sama dia, gue sebenarnya gak enak sih ngomong ini sama dia, gue sebenarnya mau sih, cuma gue gak bisa. Tapi pada saat aku belajar untuk melakukan itu, dia mulai menghargai batasan yang aku siapkan buat diri aku. Kita jadi saling mengerti, oh ternyata dia boundariesnya di sini. Dan disitulah aku mulai belajar untuk fokus sama Tuhan. Hey Tuhan, udah kasih yang terbaik buat hidup aku. Nah aku juga mau pakai hidup aku untuk melakukan hal-hal yang berkenan di hadapan dia dan menjawab panggilan dia. Bukan menjawab panggilan orang lain, tapi menjawab panggilan Tuhan. Pertanyaan hari-hari ini, apakah kamu sudah tahu panggilan kamu? Atau kamu masih mencoba A, B, C, menjawab panggilan orang lain? Menyenangkan semua orang, tapi lupa menyenangkan Tuhan. Yuk hari ini saatnya kita kembali sama Tuhan, kita balik ke dalam jalurnya dia, kita kembali kepada panggilan yang telah Ia tentukan bagi setiap kita. Karena aku yakin Tuhan punya panggilan yang unik bagi setiap kita, dan Tuhan juga telah mengaruniakan kita waktu yang pas, teman-teman yang pas, dan trial yang pas untuk kita terus asah iman kita. So berbahagialah pada saat kita diuji. Jangan pernah takut untuk ditolak sama orang lain kalau kamu memilih kebenaran. Kenapa? Karena pada saat kamu memilih kebenaran, Tuhan memihak sama kamu. Jadi kita sama-sama berdoa. Tuhan, terima kasih Tuhan kalau hari ini Tuhan kami boleh belajar untuk berkata tidak pada hal-hal yang tidak benar, namun berkata iya pada panggilan-Mu Tuhan. Tuhan, ingatkan kami, ajar kami untuk kami boleh terus menjaga hidup kami kudus, hidup kami suci, menjauhkan nafsu-nafsu duniawi, dan juga tidak terikat pada title-title atau privilege yang diberikan dunia, tapi itu menarik kami jauh daripada Engkau. Karena itu Tuhan, ingatkan kami, tuntun langkah kami untuk kami boleh terus menjadi pelaku firman-Mu, memenuhi panggilan-Mu, menyukakan hati-Mu Tuhan, dan menjadi garam dan terang-Mu Tuhan dimanapun kami berada ya Bapa. Terima kasih Tuhan, urapi setiap kami, tutup buku setiap kami, jadikan kami alat-Mu Tuhan dimanapun kami berada. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur, sama-sama kita katakan amen, amen. Oke teman-teman, sebelum kita close, aku mau remind teman-teman kalau kalian belum join dalam Cool, aku mau encourage teman-teman untuk join di dalam Cool, di dalam CK7 ini, either kamu teens, JC, ataupun youth. Aku yakin di semua cabang, semua jenjang ada Coolnya masing-masing, dan aku mau encourage teman-teman untuk masuk di dalamnya. Kenapa? Karena disitulah tempat kita tertanam dan bertumbuh. Itu adalah wadah yang sangat bagus, apalagi hari-hari ini online semuanya, dan kamu perlu banget komunitas yang bisa membangun dan mensupport kamu, menjaga hidup kamu benar. So join di dalam Cool, karena di sanalah kita bisa tertanam dan bertumbuh bersama-sama dalam firman Tuhan. Thank you and God bless you. Bye.